Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan dengan judul Tuhan yang menguji hati. Di dalam Amsal pasal 17 ada tertulis, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Mari kita buka kitab itu dan membacanya. Mari kita baca Amsal pasal 17 ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji apa? Yang menguji hati kita. Semua firman Tuhan mengandung ajaran untuk menguji hati kita. Terkadang firman-firman Tuhan mengandung ajaran yang meragukan kita sambil berpikir, apakah kita bisa melakukannya? Kita membutuhkan banyak kesabaran dan banyak upaya sampai kita menaati firman Tuhan dan melakukannya. Alkitab berkata bahwa kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhan menguji hati manusia. Ada masa yang ditujukan Tuhan kepada kita supaya kita mengetahui bagaimana Dia menguji hati kita. Itu adalah 40 tahun kehidupan di padang gurun. 40 tahun kehidupan Israel di padang gurun adalah bayangan dan contoh untuk perjalanan kita di padang gurun rohani. Jika begitu, apakah yang telah diuji Tuhan selama 40 tahun itu? Tuhan telah menguji hati orang Israel pada setiap saat. Dengan keadaan apakah Dia menguji mereka? Seorang manusia mengalami latihan sangat ketat dan keras untuk menguatkan badannya yang sedikit lemah. Latihan tersebut tidak bisa dilakukan dengan gaya hidup orang biasa. Karena itu, pasti ada kesulitan dalam melakukannya. Biasanya, orang-orang tidak memikul beban berat. Tetapi orang yang ingin menguatkan otot dan badannya memikul atau mengangkat beban berat dengan sengaja atau berulang-ulang, duduk dan berdiri dengan bebannya setiap hari. Dia membuat olahraga itu menjadi kebiasaannya supaya dia menjadi lebih kuat daripada orang lain. Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan memberikan apa kepada kita agar menguji hati kita. Apa yang harus kita alami supaya kita bisa memasuki kerajaan sorga menurut kisah para rasul? Kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara-saudari, bukankah jalan kita harus rata karena kita percaya kepada Tuhan? Namun, apa yang dikatakan Yesus? Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus memikul apa? Ia harus memikul salibnya. Selama kita percaya kepada Tuhan dan mengikuti jalannya, kita harus memikul salib kita. Itu maksudnya, jalan itu jalan penuh dengan kesukaran dan dengan sengsara, bukan? Jadi, mengapa Dia memberi kesulitan? Kita percaya kepada Tuhan, jadi kita mendapatkan banyak uang, nilai ujiannya meningkat, dan keluarganya damai dan sejahtera. Inilah perkiraan kita. Tetapi meskipun kita percaya kepada Tuhan, terkadang kita mengalami kesulitan dan penderitaan yang tak terduga. Mengapa hal itu terjadi walau aku percaya kepada Tuhan? Ada alasannya. Alkitab berkata bahwa kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhan menguji hati manusia. Kalau hanya keadaan yang baik saja kita terima, apakah kita bisa mempunyai kesempatan untuk diuji oleh Tuhan? Tuhan menguji kita, apakah kita mempunyai hati yang mengatasi kesulitan yang diberikan Tuhan kepada kita atau tidak. Dan Tuhan memilih anak-anak surgawi melalui ujian itu. Meskipun ayah Daud memiliki 8 anak, termasuk Daud, Tuhan berkata,
Eliab, anak pertama, bukanlah anak yang kupilih, anak kedua juga bukan, anak ketiga juga bukan. Samuel pergi memilih raja kedua pengganti Raja Saul. Dia melihat anak-anak Isai itu tinggi dan sangat kuat, tampan, dan kelihatannya pria yang hebat. Tetapi Tuhan berkata, orang ini bukan yang kupilih, orang itu juga bukan. Lalu bertanya kepada Isai ayah Daud, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, ada satu lagi, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Panggillah dia. Kemudian anak bungsu itu datang. Ia kemerah-merahan dan kelihatannya masih anak muda, tidak seperti saudara-saudaranya. Mereka semua tinggi dan besar badannya seperti pria tampan. Ketika Samuel melihat anak sulung Isai, dia berpikir, orang inilah yang dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang kulihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penampilan luar dan hati terkadang sejalan, tetapi sering keduanya berbeda. Tuhan menganggap iman yang dimiliki Daud itu sebagai iman yang terbaik, maka dia memilih Daud untuk diurapi dengan minyak. Itu benar-benar sama dengan kita. Kita perlu memeriksa diri kita sendiri, apakah hati kita layak untuk diterima oleh Tuhan seperti hati Daud tanpa peduli rupa dan penampilan luar kita. Pada tahun 1913, sebuah novel bernama Pollyanna diterbitkan di Amerika Serikat. Pollyanna adalah seorang anak gadis. Anak gadis itu selalu hidup sambil bermain sebuah permainan yang disebutkan permainan kesenangan. Permainan itu dimainkan dengan mencari-cari hal-hal yang menyenangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pollyanna dari novel tersebut menjadi pronomina kepositifan. Misalnya, ia tinggal di sebuah kamar atas karena keadaannya kurang mampu. Waktu itu, ia bisa mengeluh tentang keadaannya dengan berkata, "Kenapa aku hidup seperti ini? Orang-orang lain tinggal di rumah yang mewah, mereka tidur di tempat tidur yang besar, tetapi aku tinggal di kamar atas ini bahkan tanpa gorden." Tetapi ia selalu berusaha untuk mencari hal yang bisa membuat ia senang dalam segala keadaan. Lalu ia mencari alasan untuk merasa senang, bahkan dalam keadaan itu dengan berpikir, "Aku senang sekali. Aku bisa memandang langit sesuka hatiku karena aku tinggal di kamar atas yang tidak ada gorden." Suatu hari ia pulang terlambat, maka makan malam pun terlambat. Makan malam sudah selesai, jadi hanya sepotong roti ditinggalkan baginya. Ia tidak bersungut-sungut tentang makan malamnya dengan berkata, "Orang lain makan daging sapi dan makanan yang enak, tetapi aku hanya makan roti ini." Padahal ia berkata, "Aku sangat suka roti." Pollyanna adalah seorang bersifat positif dan setiap orang yang bertemu dia menjadi suka padanya. Selama Pollyanna memainkan permainan kesenangan, suasana rumahnya menjadi terang. Dan semua penduduk di situ berusaha untuk mencari hal-hal yang menyenangkan. Lalu, desa itu penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan, tidak seorang pun bersungut-sungut di situ. Baik anak kecil maupun orang dewasa, setiap orang yang berpartisipasi dalam permainan itu bersuka cita dalam kehidupan mereka. Dalam situasi ini, kita tidak boleh berkata, "Keuangan rumahku buruk sekali karena suamiku menjadi pengangguran." Tetapi, kita harus mencari kehendak Tuhan untuk menguji hati kita dalam situasi ini.
Aku sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena mengizinkan aku bertemu dengan Bapa dan Ibu yang sebenarnya. Dengan berkata begitu, kita harus mencari kehendak Tuhan untuk memberikan kita kebaikan dan kesenangan pada akhirnya. Dulunya suamiku tidak sempat untuk membaca bahkan satu ayat Alkitab karena sibuk bekerja. Tetapi sekarang dia punya banyak waktu untuk belajar Alkitab dan untuk mendekati Tuhan karena dia di rumah. Aku senang sekali. Kita harus bermain permainan kesenangan itu di semua Sion supaya kita bisa selalu mencari kesenangan. Oleh karena itu di dalam 1 Tesalonika pasal 5 tertulis, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita tidak usah membandingkan diri dengan orang lain dan membuat kita merasa depresi dengan berpikir, kenapa hanya aku susah hidup tetapi anggota itu kelihatannya tidak ada masalah? Sama seperti Poliama yang berkata, aku suka kamar atas ini. Aku bisa memandang langit saat aku bangun pagi karena tidak ada gorden. Dan juga berkata tentang makan malam yang kurang enak, aku sangat suka roti. Saudara-saudari, kita harus bermain permainan kesenangan di Sion. Walaupun seorang anggota menyinggung perasaan kita dengan perkataannya, daripada kita merasa tidak enak, lebih baik kita berpikir, baru saja aku sadar bahwa aku tidak boleh berkata sepertinya kepada orang lain karena itu melukai perasaan seseorang. Mungkin aku pun mengatakan apa yang kurang enak kepada orang lain dan bisa tampak ekspresi wajah seperti dia tanpa kusadari. Kita harus mencari hal-hal membuat kita senang bahkan dalam situasi demikian. Alkitab berkata, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhan menempatkan kita dalam banyak situasi yang sulit dan menguji apa? Tuhan sudah menguji hati orang Israel selama 40 tahun di padang gurun. Terkadang Tuhan membuat musuh mereka kelihatan sangat kuat. Dan senjata dan kota-kota musuh itu sangat kuat dan kokoh di mata orang Israel yang hanya berjalan di padang gurun sejauh itu. Mereka harus melawan dengan musuh mereka yang kelihatannya manusia, namun mereka terlihat seperti belalang. Tetapi bagaimana akhirnya? Tuhan memberikan mereka kemenangan, bukan? Tuhan benar-benar bersama dengan kita. Mereka bukan apa-apa sebab Tuhan bersama dengan kita. Allah mereka sudah meninggalkan mereka, tetapi Tuhan menyertai kita. Jadi, mereka akan kita telan habis. Dengan begitu, Tuhan selalu menguji hati kita supaya kita bisa mengatasi kesulitan lagi dan lagi sehingga kita punya hati yang murni. Dengan cara itu, Tuhan memimpin kita yang punya hati murni sampai kerajaan sorga. Mari kita memahami hal itu melalui Alkitab hari ini. Mari kita baca Ulangan pasal 8. Ayat 1 kita baca. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Tidak satu firman Tuhan pun mudah untuk dilakukan. Terkadang Tuhan menyuruh kita berbuat hal yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Terkadang jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita itu tidak mau kita ikuti. Tetapi karena itu sudah difirmankan Tuhan, kita harus melakukannya. Ada anggota yang berpikir, hari Sabtu ini orang-orang santai di rumah mereka karena akhir pekan. Apa aku harus pergi ke gereja atau tidak? Tuhan melihat hati kita. Bapa dan Ibu telah datang sampai ke bumi ini untuk menyelamatkan aku pendosa sorgawi ini. Aku harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh pada hari Sabat ini. Aku bisa diberkati ketika beribadah kepada Tuhan. Tuhan melihat hati dan pikiran kita dan menguji hati kita. Haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Tuhan mencobai kita dan menguji apa? Dia terus menguji hati kita. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menurunkan manna 40 tahun lamanya. Jadi dia bisa menurunkan hujan juga pada waktu tidak ada air, bukan? Tetapi Tuhan sudah memimpin orang Israel di padang gurun tempat tak berair dan membiarkan Musa memukul batu untuk mengeluarkan air saat mereka bersungut-sungut karena tidak ada air. Tidak bisakah dia memberi air sebelum mereka bersungut-sungut? Setiap kali saya melihat apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, 40 tahun di padang gurun, saya bingung dan ingin tahu kenapa Tuhan tidak memberi kebutuhan kepada mereka sebelum mereka bersungut-sungut, walaupun Dia sudah tahu apa yang mereka butuhkan. Alasannya apa? Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhan menguji hati manusia dalam setiap situasi. Tuhan menyertai kita. Kerajaan sorga disediakan bagi kita. Ada kehendak Tuhan yang dalam selama Dia menguji iman kita. Dia ingin memberkati kita supaya kita akan hidup dengan mulia di kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Bukan karena Tuhan tidak punya kuasa, Dia sudah merendahkan orang Israel dan membiarkan mereka kalah dari penduduk kota Ai. Ketika hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, kita diberkati pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Tuhan membuka jalan demikian. Mari kita ingatkan diri kita sendiri hal ini melalui Ulangan pasal 8. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman Tuhanlah firman yang terbaik. Kita diberkati ketika kita hidup menurut firman-Nya. Jalan kerajaan sorga yang belum kita ketahui akan dibuka jika kita menuruti firman-Nya. Tetapi ketika banyak orang disuruh untuk menuruti firman Tuhan, mereka berkata, bagaimana kita bisa menuruti semua firman Tuhan? Sangat mudah mereka berkata seperti itu. Mari kita baca ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Dalam keadaan apapun, ketika Tuhan berkata kepada Abraham, mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang lahir pada usiamu 100 tahun kepadaku, bagaimana hati Abraham? Kenapa engkau memberikan aku Ishak jika engkau tidak mau aku memiliki anak? Kenapa engkau memberikan aku anak itu ketika aku berumur 100 tahun? Bagaimana engkau bisa mengambil anak tunggal ini? Kalau manusia bisa, pastilah pikiran jahat dan pikiran benar bertengkar di dalamnya. Tetapi hati Abraham itu sangat teguh dan kuat. Dia dengan mutlak percaya janji Tuhan, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit melalui anakmu. Maka hatinya sedikit pun tidak ragu-ragu, walaupun dia tidak bisa mempunyai keturunan sama sekali tanpa Ishak. Dia berpikir, aku yakin bahwa Tuhan akan membuat keturunanku banyak, bahkan Dia menghidupkan Ishak sesudah aku mempersembahkan Ishak kepadanya seperti yang difirmankannya. Karena
Abraham memiliki iman seperti itu, Tuhan memberikannya sebutan nenek moyang iman dengan berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Ketika kita melihat semua sejarah nenek moyang iman, sungguh-sungguh kita mengetahui Tuhan menguji hati kita. Tuhan telah menguji hati orang Israel selama 40 tahun di padang gurun dan akhirnya Dia memimpin mereka kemana? Memimpin mereka ke Kanaan. Sama seperti itu, Tuhan mau memimpin kita kemana sesudah Dia menguji kita dalam jangka panjang di padang gurun iman. Memimpin kita ke kerajaan sorga, bukan? Saudara-saudari, tidakkah mau masuk ke kerajaan sorga? Anda semua dan saya juga mau masuk ke sana. Kerajaan sorga adalah tempat yang harus kita dan semua manusia masuki. Tuhan sudah memberikan perintah-perintahnya supaya kita bisa hidup di sorga. Bagaimana jika Tuhan tidak memberikan kita perintah apapun? Bukankah kita mau jika Tuhan berkata kepada kita, "Kamu adalah anakku, jadi masuklah ke sorga." Walaupun kita hidup menurut kehendak kita sendiri. Namun, Tuhan memperhatikan kita pada setiap saat, bahkan menghitung semua rambut kita. Tuhan selalu menguji hati kita. Dia menetapkan kita dalam berbagai keadaan untuk mengetahui apakah iman kita. Jadi, kita harus berusaha untuk mencari kesenangan walaupun kita sedang mengalami kesulitan, sama seperti Pollyanna. Tuhan membiarkan kita terkadang menghadapi kesulitan, kelaparan, atau kehausan. Dalam keadaan itu juga kita harus mencari kesenangan. Orang Israel seharusnya berpikir, kita tidak dicambuk, tidak dianiaya, tidak dimarahi oleh pengawas-pengawas, dan tidak melakukan lagi pekerjaan yang berat di sini. Tuhan memimpin kita dalam situasi yang sangat baik, bukan? Jika Pollyanna ada di antara orang Israel, ia pasti berkata seperti itu walaupun ia seorang gadis. Sion kita harus seperti itu. Mari kita baca 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini adalah firman Tuhan. Walaupun Alkitab berkata bahwa kita harus damai dengan orang lain, bisa muncul situasi yang sulit untuk kita damai. Kalau kita semua damai dengan orang lain, tidak perlu firman itu diberikan kepada kita. Ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Kita harus melakukan permainan kesenangan di Sion. Karena Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, kita harus berusaha untuk mencari kesenangan dalam keadaan apapun, baik keadaan yang baik maupun keadaan yang menyedihkan. Jika satu orang berfokus pada permainan kesenangan, sekelilingnya akan berubah dan seluruh negerinya akan berubah, akhirnya seluruh dunia akan berubah. Dikatakan bahwa kita harus bersyukur dalam segala hal. Kita tidak boleh bersyukur hanya dalam keadaan yang bisa kita syukuri, tetapi kita harus bersyukur dalam keadaan yang tidak baik dan situasi yang sulit juga. Ini adalah kehendak siapa? Ayat 18 kita baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan.
Ada yang berkata tidak seorang pun di dunia hidup seperti ini. Kenapa hanya kita hidup sebodoh ini? Kita hidup seperti orang bodoh, tetapi sebenarnya kita hidup seperti orang jenius. Kenapa? Kita sudah memilih jalan untuk kita diberkati pada waktu keluar dan diberkati pada waktu masuk dan bisa masuk surga, bukan? Terkadang kita marah karena orang-orang jahat dan mau membinasakan mereka. Tetapi Yesus sudah berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat Stefanus dilempari dengan batu sampai mati, dia juga bisa berkata, "Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka," dan bersyukur karena dia akan masuk ke surga. Orang-orang jahat akan dilemparkan ke dalam neraka, tetapi kita akan masuk ke surga sesudah kita hidup menurut firman Tuhan. Jadi bukankah wajar untuk orang yang mempunyai banyak mengasihani orang yang tidak mempunyai? Mereka merasa mempunyai segalanya, tetapi mereka tidak mempunyai apapun. Kitalah yang mempunyai lebih banyak daripada mereka, bukan? Oleh karena itu, Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Itulah yang kukehendaki. Untuk mengetahui apakah kita mempunyai hati untuk selalu bersukacita atau tidak, terkadang Tuhan membuat banyak keadaan yang susah terjadi di hadapan kita. Walaupun orang lain kelihatannya hidup bahagia dengan melengkapi segala hal, sebenarnya mereka sangat malang dan kasihan secara rohani. Tuhan membuka hati kita dan telinga kita supaya kita bisa melihat, mendengar, dan menyadari. Tuhan juga mengizinkan kita untuk menghabiskan waktu menimbun berkat surgawi setiap hari Sabat. Mereka menghabiskan sepanjang hidup mereka hanya untuk hal-hal binasa dan kematian. Betapa malangnya mereka. Oleh karena itu, Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa. Aku sedang menguji hatimu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah berdoa saat kamu menghadapi kesulitan. Berkomunikasilah dengan aku. Itulah yang kuhendaki bagimu." Kita benar-benar diberkati karena Tuhanlah orang tua kita. Bapa dan Ibu sungguh penuh kasih dan mengasihi kita. Pada saat ini juga, Tuhan bersama dengan kita sebagai Bapa dan Ibu kita. Walaupun kita adalah pendosa surgawi, Bapa dan Ibu tidak membenci kita. Padahal untuk menyelamatkan kita, mereka meninggalkan tahta surgawi, mengenakan tubuh manusia yang hina untuk menyembunyikan kemuliaan mereka dan datang ke bumi ini. Bapa sudah rela mengorbankan dirinya di atas salib. Ibu mengalami semua kesusahan dan kesakitan tepat seperti yang dialami manusia dan melindungi anak-anaknya di Sion sampai saat ini. Kita sering malas berbakti kepada orang tua jasmani kita. Dan juga kita sering melupakan Bapa dan Ibu surgawi karena kita sibuk selama hidup di bumi ini. Kita harus mempunyai hati yang baik untuk selalu takut akan Tuhan. Jalan yang kita lalui ini adalah jalan yang Bapa dan Ibu ingin pimpin. Meskipun begitu, mari kita maju ke depan sampai akhir karena jalan ini diberikan untuk kita. Tuhan sudah berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Jadi mari kita menjalani perjalanan kita ini dengan bertahan sampai akhir. Sekali lagi, saya mengucapkan syukur dan memanjatkan kemuliaan dan pujian kepada Bapa dan Ibu surgawi kita. Semoga Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.